Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Today we want to learn about the chapter 12, Traffic Park for grade 6 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki chapter 12 dengan tema Traffic Park atau Taman Lalu Lintas untuk kelas 6 sekolah dasar. Let's go! Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, tell about traffic park. Second, express how to ask one's past activities using was or were. And the last, express how to respond one's past activities using was or were. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang taman lalu lintas, dan yang kedua, mengungkapkan bagaimana menanyakan masa lalu seseorang atau aktivitas yang terjadi di waktu lampau menggunakan was or were. Dan yang terakhir, ekspresikan bagaimana atau menanggapi masa lalu atau aktivitas pada seseorang menggunakan was or were. Kita lanjut ya, masuk ke materi. Oke, now listen and repeat out loud. Jadi sekarang kalian dengarkan, kalau bisa nanti kalian ulangi ya di rumah ya. Lesson 12. B. Listen to the recording and repeat out loud. There was a zebra crossing. There were traffic lights. There were many traffic signs. There were many bicycles. There was a train on a track. There was a miniature of Gambia Station. Bagaimana? Sudah kalian dengarkan? Nah, jadi kalau untuk kalimat yang pertama, coba perhatikan gambar kalimat pertama. There was a zebra crossing. Ada sebuah zebra cross. Nah, zebra cross ini fungsinya adalah untuk menyeberang jalan. Jadi, kalau kalian ingin menyeberang jalan, kalian harus menggunakan zebra cross. There were traffic lights. Ada lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu adalah lampu yang ada di jalan raya yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Kalau merah itu bertanda untuk berhenti. Sedangkan kalau hijau, tanda untuk jalan. Sedangkan kalau kuning, tanda untuk hati-hati. Dan yang ketiga, there were many traffic signs. Ada banyak rambu lalu lintas. Nah, ini adalah gambar di taman lalu lintas. Jadi di taman lalu lintas itu banyak sekali rambu-rambu lalu lintas.
There were many bicycles. Ada banyak sepeda. Nah, biasanya di taman lalu lintas itu banyak sekali yang menggunakan sepeda. There was a train on a track. Ada sebuah kereta untuk sebuah perjalanan. Nah, jadi biasanya di taman lalu lintas itu ada kereta ya. Jadi kalian bisa naik kereta ini untuk mengelilingi taman lalu lintas. There was a miniature of Gambir Station. Ada miniatur dari stasiun Gambir. Nah, miniatur ini maksudnya adalah jadi perumpamaan kalau tempat itu adalah sebuah stasiun kereta. Nanti kalian ulangi lagi ya cara bacanya di rumah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Around Jakarta. Di sekitar Jakarta. Now I have a text about the traffic park. Taman lalu lintas or traffic park is located in Kebun Pala Berseri Erpetra. Kindergarten and elementary students can learn about traffic. There are various facilities such as traffic sign, traffic police post, two-way bicycle track, transit room, and parking lot and others. Taman lalu lintas atau traffic park berlokasi di Kebun Pala Berseri, Erpetra. Siswa TK dan SD dapat mempelajari tentang lalu lintas. Ada beberapa macam fasilitas seperti rambu lalu lintas, pos polisi lalu lintas, jalur sepeda dua arah, tempat transit, dan tempat parkir dan lainnya. Jadi, kalau kalian ingin belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, kalian dapat bermain atau liburan ke taman lalu lintas. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mereview sedikit tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang was or were. Kalian masih ingat? Nah, di sini kan ada was dan were. Kalian masih ingat atau tidak tentang subjek apa saja yang menggunakan was dan subjek apa saja yang menggunakan were? Miss Yuli harap kalian masih ingat ya. Nah, di sini was, subjek yang digunakannya itu adalah I, he, she, it. Jadi, ketika subjeknya itu adalah I, he, she, it, jadi to be-nya itu adalah was. Sedangkan kalau subjeknya you, Dewi, dia menggunakan were. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya ya dari setiap subjek. Yang pertama adalah I. I was happy on my last holiday. Saya senang di liburan terakhir saya. He was sick last week. Dia sakit minggu lalu. She was sad last night. Dia sedih tadi malam. Nah, kalau he itu laki-laki, kalau she itu berarti dia perempuan. Nah, it itu adalah kata benda. It was Friday morning. Itu hari Jumat pagi. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan was dengan subjek yang sudah ditentukan. Ingat ya, kalau kalian menggunakan subjek I, he, she, it, berarti kalian harus menggunakan was. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan subjek you, Dewi dalam sebuah kalimat, kalian menggunakan were. Kita lihat contohnya ya dari you. You were at Mumun's house. Kamu berada di rumah Mumun. They were at library. Mereka ada di perpustakaan. Dan yang terakhir we were enthusiastic. Kami sangat antusias.
Nah, ini adalah contoh kalimat dari penggunaan was dan were. Kalian harus ingat, Miss Yuli ulang sekali lagi, ketika kalian menggunakan subjek I, he, she, it, kalian dapat menggunakan was. Ketika kamu menggunakan subjek you, they, we, kalian menggunakan were. Paham ya? Harus diingat. Ini masih kalimat past tense atau kejadian yang terjadi di waktu yang lampau. Asking and giving response about past activity using was or were. Nah, jadi kita akan mempelajari sedikit tentang penggunaan dari bertanya dan menanggapi sebuah aktivitas yang terjadi di waktu yang sudah lalu menggunakan was dan were. Nah, yang pertama adalah asking past activity atau bertanya tentang perasaan yang terjadi di waktu yang atau kejadian yang terjadi di waktu yang sudah berlalu. Nah, sekarang Miss Yuli akan memberikan contoh ketika kalian ingin menanyakan perasaan seseorang yang terjadi di waktu yang sudah lalu. Nah, ini ada sebuah percakapan, ceritanya Minah yang berbicara. How did you feel, Siti? Bagaimana perasaanmu, Siti? Nah, ketika Siti ingin merespon pertanyaannya atau giving response, nah Siti menjawab, it was fun. I was happy too. Menyenangkan sekali dan saya sangat senang. Nah, jadi ini adalah sebuah kalimat yang dapat kalian gunakan ketika kalian ingin bertanya atau merespon sesuatu yang terjadi di waktu yang sudah berlalu. Kita lanjut ya. Now, I have a dialogue or conversation. Jadi, sekarang Miss Yuli memiliki sebuah percakapan. Nanti kita baca ya percakapannya bareng-bareng. Mamat comes to Mina's house. Jadi, Mamat itu datang ke rumah Minah. Hello, Minah. Halo, Minah. Nah, itu artinya. Hai, Mamat. By the way, where is your mom? Ngomong-ngomong, di mana ibu kamu? She is in the bedroom. She is in the recovery. She was sick last week. My mom go to hospital last Saturday. Dia ada di kamar tidur dan dia dalam pemulihan. Dia sakit minggu lalu. Ibuku harus dibawa ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit Sabtu lalu. I'm sorry to hear that. How did you feel when you were alone at home? Saya turut bersedih mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sendirian di rumah? I was worried to be alone at home when my mom was at the hospital last Saturday. But now she is going better. Saya khawatir sendirian di rumah saat ibuku berada di rumah sakit Sabtu lalu. Tetapi sekarang dia akan menjadi lebih baik atau dia akan segera sembuh. I hope she gets well soon. Saya berharap dia sembuh segera. Thanks, Mamat. Terima kasih, Mamat. Nah, jadi ini adalah sebuah percakapan antara Minah dan Mamat. Adalah sebuah percakapan yang menggunakan asking and response. Pertanyaan tentang asking atau perasaan yang terjadi di waktu yang lampau. Di sini ada kalimat how did you feel when you were alone at home? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sendirian di rumah? Nah, ini adalah asking dari past verb. Nah, sedangkan di sini jawabannya adalah I was worried to be alone at home. Jadi dia tuh khawatir sendirian di rumah ketika ibunya sakit. Nah, jadi ini adalah contoh percakapan dari penggunaan asking and giving response. Nah, sekarang Miss Yuli memiliki latihan soal
untuk kalian, nanti kalian kerjakan ya di buku tulis kalian di rumah. Miss Yuli memiliki 5 soal. Nah, ini adalah soalnya. Jadi, soal ini nanti kalian kerjakan di rumah. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat sedikit mengetahui tentang traffic park atau taman lalu lintas. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui tentang penggunaan was or were dan penggunaan was or were dalam asking and giving response. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat percakapan atau sebuah kalimat menggunakan was or were sesuai contoh yang sudah diberikan. Nah, apabila penjelasan Miss Yuli kurang jelas, kalian bisa mencari dari referensi lain atau kalian bisa minta sama keluarga kalian untuk membantu kalian untuk mempelajari materi yang sedang kita pelajari. Thanks a lot for today. Before we finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.